Shalom saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih pertolongan Tuhan terus melingkupi kita semua. Amin. Bertemu lagi dalam pembahasan Alkitab secara singkat, pasal per pasal. Dan di pertemuan ini kita akan belajar dari Galatia pasal yang keempat. Nah saudara-saudara sekalian, Galatia pasal 4 terdiri dari 31 ayat dan dibagi ke dalam beberapa perikop. Perikop pertama dari ayat 1 sampai 11 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tidak ada lagi perhambaan. Nah, di bagian ini Paulus mengajarkan bahwa kita adalah anak, bukan lagi hamba. Dan sebagai anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, hidup sebagai anak, maka setiap kita harus melalui proses pendewasaan. Paulus menjelaskan proses ini dengan istilah akil balik. Namun yang terpenting dari itu, kata Paulus, menegaskan demikian, bahwa proses pendewasaan itu terjadi hanya di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam hukum Taurat. Taurat tidak menjamin kita menjadi ahli waris yang sesungguhnya, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus kita menerima jaminan itu. Nah, sementara di ayat 12-20, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah ingatlah akan hubungan kita yang semula. Di sini Paulus menyadarkan jemaat di Galatia akan bahaya jerat dari para pengajar palsu yang mempengaruhi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara Paulus mengingatkan kembali mengenai kondisi Paulus saat memberitakan Injil di Galatia. Maksudnya Paulus mengingatkan bahwa orang-orang Galatia menerima Paulus pada waktu itu dengan penuh sukacita, sekalipun kondisi Paulus lemah. Namun sekali lagi Rasul Paulus menyayangkan jika kebaikan itu hanya ditunjukkan saat Paulus berada di tengah-tengah jemaat. Berbuat baik itu suatu keharusan, namun akan menjadi lebih baik lagi ketika perbuatan baik itu dilakukan setiap saat sebagai buah dari kesediaan menyambut orang lain seperti menyambut Kristus sendiri. Nah, sementara di ayat 21-31, perikop ini diberi judul Hagar dan Sara. Di bagian ini, Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sara sebagai perumpamaan. Anak dari Hagar diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara anak dari Sara didapatkan semata-mata karena janji Tuhan. Nah, dengan perumpamaan itu, Paulus membandingkan antara orang-orang yang memperhambakan diri di bawah hukum Taurat dengan orang-orang yang merdeka karena iman kepada Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah anak-anak perjanjian, bukan lagi anak-anak kedagingan. Karena itu orang-orang percaya tidak sepantasnya bertindak seperti seorang hamba yang tidak merdeka. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian secara singkat isi dari Galatia pasal yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita.